Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aswalan nasa su'ban wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut keluarganya, seluruh sahabatnya, dan kepada para tabi'innya, dan tiada lupa begitu pula terhadap muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, wa min yamin ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Dan begitu pula al-fakir berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesuksesan kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah ribat manul hikmah dimanapun berada, diberikan rezeki yang luas, hal ilmu ataupun hal harta, dan diberi keturunan yang solih-solihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga taat dan mengabdi kepada orang tuanya, dan dibukakan, diwujudkan, dikabulkan apa yang dipintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir akan berbicara tentang hal polemik yang terjadi sekarang ini. Mulai terjadinya polemik tentang hal nasab ini adalah sudah 2 tahun lamanya. Yang dulu dikatakan sebagai suara kentut, yang dulu dikatakan adalah peneliti ini adalah orang yang bodoh, yang belajarnya di kandang kebo. Sungguh naif kata-kata ini. Kata-kata ini adalah seharusnya tidak keluar dari kata-kata dari mulut manusia yang beriman. Karena Nabi telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min yadi walisani. Yang dinamakan orang Islam itu adalah man salimal muslimun, yang bisa menjaga, menyelamatkan apa? Tangan dan lisannya daripada menyakiti, menyinggung sesama orang Islam. Kalau saja mengatakan, menyepelekan, menghinakan kepada orang dengan mengatakan belajar di kandang kebo, dengan mengatakan suara kentut, dan hinaan-hinaan yang lainnya, tidak semestinya keluar. Kalau kita benar-benar memakai, memandang, melaksanakan hadis Nabi, apalagi kita mengaku, mengklaim bahwa dirinya itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, karena baginda Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak
Oleh karena itu, akhlak yang mulia itulah tanda sempurnanya keimanan manusia. Lebih baik ilmu kita sederhana, ilmu kita biasa-biasa saja, tapi akhlak kita baik, daripada ilmu kita banyak, pemahaman kita luas, wawasan pun kita melaut, tapi akhlak kita bejat. Itu adalah tiada artinya. Karena iblis al-la'in diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga bukan karena mereka itu bodoh, bukan karena mereka itu tidak mau ibadah, bukan. Iblis diusir oleh Allah dari surga ke dunia itu adalah karena kesombongannya. Iblis disuruh sujud terhadap Nabi Adam, tapi iblis berkata, ana khairu minhu, tidak mau. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin, tidak mau bersujud kepada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah. Sebelum diberi nyawa, sebelum dihidupkan oleh Allah, itu menjadi permainan iblis. Iblis melihat ke Adam. Iblis tidak melihat kepada yang menyuruh itu siapa. Na'udzubillah. Sifat-sifat iblis ini banyak terpakai oleh manusia-manusia. Yang bodoh ya tidak dimasalahkan, namanya juga bodoh. Ini yang pintar, yang mengetahui, yang soalim, berbicaranya soal Quran, yang dibicarakan selalu soal hadis, yang dibicarakan soal karomat, maunat, barokah. Tapi kenyataannya, judulnya na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, akhlak ada keterangan yang mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hebatnya suatu bangsa, jayanya suatu negara, tentu kejayaan kehebatan siapapun itu, umat manusia apabila berakhlak. Apabila akhlak itu lenyap, akhlak itu tidak dimiliki, maka binasalah, hancurlah bangsa atau kita itu sendiri. Jadi mulianya manusia, hebatnya manusia, istimewanya manusia, selagi manusia itu berakhlak. Akhlak itu adalah sangat penting. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mengaku beragama Islam, apalagi kita mengaku cucu baginda Nabi, kalau kita pernah belajar agama, pernah pesantren, pernah bersekolah, pasti kita berakhlak. Harus kita berakhlak. Ajaran, ilmu, pengalaman jangan hanya dijadikan perbendaharaan, jangan hanya untuk dijadikan hiasan mulut, tapi harus diaplikasikan, diamalkan oleh kita. Karena baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, Az-zabaniyatu asru ila fasaqatil qura'i minhu. Karena siksaan sebelum Allah menyiksa malaikat Jabaniyah kepada orang-orang adalah yang pertama didahulukan adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak memakai ilmu itu sendiri. Orang penyembah berhala itu ada disiksa oleh Allah
Tapi sesudah menyiksa orang yang berilmu, orang yang tahu terhadap ajaran agama, tidak dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Dan begitu pula waktu Nabi Muhammad, baginda Rasul, ditanya tentang masalah fitnah sarro. Nabi bersabda, dukhanuha yakhruju min tahti qadamain rajulin ahli baiti yaj'amu annahum minni wa laysa minni innama awliya al-muttaqun. Keluarnya fitnah sarro, mungkin ini adalah fitnah sarro, kemelut masalah, kegoncangan, kemuskilatan tentang hal nasab ini. Begitu tidak kunjung selesai, kata Nabi, ini adalah keluar dari orang yang mengaku ahli baitku atau ahli baitku. Mereka mengatakan itu adalah daripada kami, padahal mereka itu adalah bukan dari kami. Karena aulia-aulia itu adalah ahli-ahli kami, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi mengatakan, jadi walaupun ahli Nabi, tapi kalau tidak bertakwa. Apa arti takwa? Takwa itu kan melaksanakan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Berarti kita di dalam hadis, kita tidak boleh takabur. Kalau kita takabur, berarti kita bukan ahli bait Nabi. Rasulullah menyuruh kita berakhlakul karimah, memuliakan orang, menghormati orang, merangkul orang, tapi kita tidak melaksanakan itu, berarti kita bukan ahli bait Nabi. Karena ahli bait Nabi itu adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau akhlak kita bejat, kalau akhlak kita rusak, kalau kita sombong, angkuh, ujub, riya, takabur, maka pasti hancurlah kita. Jadi kesombongan, keangkuhan itu adalah suatu alat untuk kita menjadi orang yang hina dina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena kesombongan kita. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf yang Al-Fakir katakan. Al-Fakir berkata seperti ini, kalau ada yang tersinggung, tidak ada maksud Al-Fakir untuk menyinggung. Al-Fakir hanyalah bicara didasari dengan kecintaan terhadap sesama. Oleh karena itu Al-Fakir menginginkan, Al-Fakir mengharapkan, Al-Fakir menunggu kesatuan, kebersatuan, perdamaian, permusyawarohan di antara kita semua. Ayo Al-Fakir cinta habaib, walaupun habaib adalah tamu di Nusantara ini, tapi tetap Al-Fakir cinta, Al-Fakir hormat, dan Al-Fakir memuliakan. Tapi harus tahu diri, yang namanya tamu itu adalah harus kalmayit. Jangan angkuh, jangan sombong di negeri orang. Kita bangsa Nusantara, bangsa pemaaf.
Kita bangsa Nusantara adalah bangsa yang santun, cinta damai. Oleh karena itu, seorang tamu harus bisa menghargai, harus malu terhadap pribumi. Pribumi begitu santun, pribumi begitu sopan, pribumi begitu tawadhu. Seorang tamu harus malu terhadap ketawadhuan, terhadap kesopanan pribumi. Oleh karena itu, jangan angkuh, jangan sombong, jangan tongkak di negeri orang. Jangan, kita harus tahu diri. Ayo, kita diam di negeri Nusantara ini, dan kita melangkah bersama di Nusantara ini, dan kita jaga NKRI ini agar tidak rusak oleh orang-orang yang mau merusak NKRI ini. NKRI harga mati, merdeka. Allahu Akbar. Oleh karena itu, sekali lagi Al-Fakir mohon maaf bila ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung. Al-Fakir tidak ada tujuan ke sana. Al-Fakir berbicara hanyalah berdasarkan kecintaan, supaya kita bersatu menyatu. Jangan ada kesombongan di antara kita, jangan ada keangkuhan di antara kita. Kita di hadapan Allah adalah sama, dan kita hidup ini adalah hanya untuk menunggu kematian, menunggu antrian kematian. Nama kita selalu dilihat oleh malakal maut. Jam ini, hari ini, menit ini, siapa yang mau diambil di antara kita? Besok lusa seperti itu. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, selalu terjadwal nama kita untuk diambil, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi memperingatkan di dalam hal ini, aksiru hazimil atat, perbanyaklah kita mengingat kematian. Insya Allah, kalau kita sadar selalu ingat dengan kematian, insya Allah kesombongan, kecongkakan, keujuban, keriaan, insya Allah akan mengecil, insya Allah bahkan akan tiada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga kita dijadikan hambanya yang beriman, bertakwa, dan sadar atas kelemahan kita semua. Kita tidak ada apanya di hadapan Allah. Kita mungkin ngerasa pintar, kita mungkin ngerasa hebat, kita mungkin merasa istimewa, kita mungkin merasa lebih daripada orang lain. Itu perasaan-perasaan itu hanyalah tipu daya iblis laknatullah. Oleh karena itu, beristighfarlah kita. Beristighfarlah kita. Dan Al-Fakir ingatkan, jangan ada caci maki di antara kita. Klan Ba'lawi tidak boleh mencaci maki terhadap pribumi. Dan pribumi pun jangan ada caci maki terhadap Habib Ba'alwi yang sebagai tamu di negeri ini. Kita tetap semuanya pada hakikatnya tamu di bumi Allah, dan kita akan kembali ke hadirat Allah. Oleh karena itu, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, dan ayo kita tatapkan mata kita ke depan, kita kejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya begitu datang malakal maut menjemput kita, kita dengan keberadaan lagi mengingat Allah, yang pada akhirnya kita maut mutmainah, yang mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Sekian demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf Al-Fakir. Al-Fakir tidak niat berceramah, Al-Fakir tidak niat untuk menggurui,
apalagi untuk mengajari. Ini adalah hanya sekedar rasa cinta, rasa sayang Al-Fakir kepada saudara-saudara Al-Fakir dari kalangan pribumi Trahwali Songo ataupun dari klan imigran Yaman, yaitu dari para habaib. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan Al-Fakir. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.